Ya, sektor pendidikan ini di pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sektor teratas dalam arti prioritas dengan anggaran yang dinaikkan, fokusnya terhadap peningkatan mutu, kemudian perluasan akses pendidikan, tata kelola yang juga akan dibenahi. Saat ini masih terus akan dilakukan evaluasi ya, walaupun juga nantinya apakah Merdeka Belajar ini akan diganti kurikulumnya atau tidak. Dengan istilah deep learning meskipun itu sudah jelaskan bahwa itu bukan kurikulum ya, tapi pendekatannya oleh Pak ya. Menteri. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Selamat pagi Bang Lalu, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Kemudian juga ada Bang Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga masih menerka-nerka apa yang kira-kira nanti akan diganti dalam kurikulum kah ataupun dalam sektor pendidikan Indonesia dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang baru ini. Tapi sejauh ini bagaimana komunikasi dengan DPR? Apakah sudah ada fokus-fokus apa saja yang akan dievaluasi nantinya ke depannya? Baik, jadi kemarin kami udah diskusi dengan Mendikdasmen dalam hal ini, Pak Muti. Pak Muti. Memang ada beberapa masukan-masukan, terutama dari masyarakat kita. Pertama, hari ini tentang UN. Kemudian tentang PPDB, zonasi. Ya, yang selalu menjadi PR kita Betul. setiap tahun nih. Setiap tahun ya. Terkait dengan zonasi ini. Kemudian tentu hal-hal lain, kurikulum merdeka, pemerataan sarana dan prasarana, serta pemerataan mutu pendidikan. Nah, itu beberapa hal yang menjadi diskusi kita hari ini. Tetapi saya melihat komitmen dari pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini Mendikdasmen itu terutama terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan sungguh luar biasa. Nah, kami di Komisi 10 ingin mengawal itu. Oke. Apa ibarat katakan ini kan semangat baru dari pemerintahan baru. Ya. Apa yang ditawarkan oleh menteri? Kan bukan berarti kosongan aja dong, berarti kan yang ditawarkan kepada Komisi 10 dalam artian untuk kerjasama terkait dengan anggaran, kan begitu? Ya. Apa itu Pak? Jadi beliau bicara masalah ujian nasional, kemudian bicara masalah asesmen nasional, kemudian bicara masalah peningkatan kesejahteraan guru. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kemudian kami juga berdiskusi terkait dengan perlindungan guru, karena kita tahu hari ini banyak bullying, kekerasan terhadap banyak guru bullying, banyak perundungan, kemudian tidak Rujuk jarang ke pidana dan lain ya, sebagainya. guru-guru kita hari ini sedikit-sedikit Noel dikit aja langsung dilaporkan ke APH. Nah, ini perlu ada perlindungan. Kemudian di satu sisi kami juga menekankan terkait dengan kesejahteraan guru. Nah, kita tahu bahwa hari ini guru-guru honorer kita ini masih banyak. Betul. Pendapatan mereka tahu nggak? 300.000 satu bulan. Itu ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan lebih dari itu. Nah, ini kami diskusikan. Saya melihat keinginan pemerintah ternyata sama dengan yang dipikirkan oleh kami di Komisi 10. Bagaimana nasib para guru yang masih banyak ini jumlahnya honorer ini? Apa komitmen dari Pak Menteri? Ya, kami menekankan pada saat itu tenaga honorer, kemudian yang hari ini bekerja sebagai relawan. Ini kan ada honorer, ada relawan juga. Yang ikut meningkatkan pendidikan kita hari ini. Nah, saya melihat ada keinginan kuat dari pemerintah. Nah, tetapi tentu kami menginginkan bahwa jangan sampai keinginan itu hanya sekedar keinginan. Ya, implementasinya seperti apa? Konkret lah gitu. Konkret. Nah, hari-hari ke depan ini kami akan mendiskusikan itu dengan Mendikdasmen. Apakah nanti ada standar gaji guru atau ada kenaikan berkali lipat untuk guru atau seperti apa bentuknya? Ya, tentu kami berharap guru juga perlu diperhatikan kesejahteraan, tidak hanya hakim. Guru juga penting, ya kan? Guru juga penting. Kalau nggak ada guru nggak ada hakim gitu ya? Iya, kalau nggak ada guru nggak ada hakim. Iya betul Pak. Kenapa nggak guru ini dinaikin juga gitu kan? Kalau hakim bisa ya kenapa guru enggak? Baik guru yang bekerja di swasta maupun guru negeri. Ini juga penting menjadi perhatian kita. Di rapat itu saya pertanyakan kepada beliau. Beliau kan sering nyebut nih menaikkan gaji guru 2 juta. Nah, guru yang mana yang mau diberikan 2 juta? Spesifik lah ya. Gitu Iya. Apakah seluruh Indonesia kah? Atau memang dia hanya di Pulau Jawa kah? Atau bagaimana ya? Betul. Pak, Bang Lalu, tapi kalau melihat anggaran dari sektor pendidikan di pemerintahan Prabowo Subianto ini kan naik sekitar 25% ya? Nah, nanti akan dialokasikan fokus kemana? Sudah adakah kejelasan mengenai hal itu? Nah, ini juga menjadi catatan kami. Mandatory spending pendidikan, Mas Satriawan, 20% itu. PBN ya? Itu tidak semuanya dikelola oleh Kemendikbud. Jadi banyak di kementerian-kementerian. Kami tentu berharap
peruntukan untuk mandatory spending 20% ini benar-benar pengelolaannya di Kemendikbud, sehingga kami di Komisi 10 benar-benar bisa mengawasi itu. Kan begitu. Nah, tentu saya melihat ya kalau ada informasi ditingkatkan lagi menjadi 25%, ya kita sangat bersyukur sekali, karena di pendidikan ini banyak hal yang perlu kita benahi. Mutu pendidikan, kemudian sarana prasarana. Di Jakarta ini mungkin sekolah-sekolah sudah bagus, kemudian sarana prasarananya lengkap. Beda dengan di daerah-daerah tertinggal, di daerah-daerah pelosok, di NTT, bahkan di tempat kami di NTB masih banyak sekolah-sekolah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Baik. Saya bergeser ya, Bang, lalu ke Mas Satriawan Salim. Untuk UN dan zonasi, ini penonton pagi ini, itu pasti cun ya mereka ya, karena benar kata pimpinan Komisi 10 tadi, ini apa laten setiap tahun PPDB zonasi ini. Dari aspek teman-teman guru lah, memandang ini bagaimana sebetulnya? Makasih. Sebelum diputuskan oleh Pak Menteri ini kan begitu ibaratnya. Betul. Ini diskusi kita sebenarnya kayak poco-poco. Kenapa? Jadi maju mundur. Kenapa? Karena ini persoalan kalau UN ini sudah 20 tahun yang lalu. Itu yang pertama. Mahkamah Agung tahun 2009 memutuskan bahwa UN itu tidak bisa dilaksanakan sepanjang pemerintah belum memenuhi 8 standar nasional pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas. Karena waktu itu senior-senior kami, aktivis guru, aktivis pendidikan itu melakukan citizen lawsuit. Itu baik PN, PT sampai ke Mahkamah Agung. Dan pasti standarnya itu yang harus dipenuhi itu. Nah, kita mengacu ke Undang-Undang Sisdiknas kan, ada standar pendidik tenaga pendidikan, ada standar sarana prasarana. Yang tadi disampaikan tadi. Betul, ada standar proses, standar isi, yaitu kurikulum, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, pembiayaan, kemudian pengelolaan gitu ya. Jadi ada 8 standar nasional pendidikan. Nah, yang kedua adalah UN ini, berbicara sejarah UN ya, kita ada 3 fase kalau saya lihat selama ini Gus gitu. Yang pertama adalah UN di era kita, Eptanas, dan UN sampai tahun 2014-13. Ada Eptanas dulu. Betul. UN adalah penentu kelulusan. Ini generasi pertama lah kira-kira ya, pasca reformasi gitu, dan awal reformasi. UN penentu kelulusan. Nah, itu kan yang dikritik oleh publik, oleh pakar-pakar pendidikan, almarhum Profesor Koni Semiawan, Hartilaar, Prof. Sugiarto, banyak sekali. Koalisi pendidikan waktu itu. Dan MA tadi memutuskan hal demikian, karena belajar 6 tahun, 3 tahun, itu ditentukan hanya 3 hari, dan hanya 4 atau 5 mata pelajaran. Pelajaran agama itu nggak penting, PPKN, PMP zaman dulu, olahraga, seni, nggak ada UN-nya. Anak belajar hanya untuk 3 atau 4 mata pelajaran. Itu yang pertama. Ya kan, UN generasi pertama lah kira-kira. Lalu 2014 ganti pemerintahan Pak Anies Baswedan, tetap menyelenggarakan UN, tetapi tidak lagi penentu kelulusan. Hanya sebagai nilai di raport lah yang enggak, beda lagi. Bukan. Hanya sebagai gambaran pemetaan kualitas pendidikan saja. Makanya tidak semuanya begitu, hanya sebagian saja. Semuanya, Mbak Rati, semuanya. Nah, dilanjutkan oleh Pak Muhadjir. Nah, di zamannya Pak Nadiem baru dihentikan total, tetapi diganti dengan asesmen nasional yang diselenggarakan di kelas tengah. Kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA, SMK sederajat. Dan itu sampel, juga tidak menentukan kelulusan, dan bukan mata pelajaran yang diujikan, melainkan kemampuan literasi numerasi. Karena menurut data PISA, Program for International Student Assessment, sejak tahun 2000 kita ikut, literasi kita, numerasi kita, sains kita, itu memang konsisten di bawah negara-negara OECD. Turun terus bahkan ya? Turun, 10 tahun terakhir bahun nyungsep gitu ya. Negara OECD itu mention dong, apa-apa aja? Mereka 400 sampai 500 skor rata-rata mereka. Kita masih 300-an 50, 359 misalnya literasi. Berarti harus ada yang dievaluasi dari UN tersebut? Iya, dalam artian UN itu sebenarnya sudah di dalam konteks Mahkamah Agung tadi boleh dilaksanakan, ya kan, karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas misalnya di pasal 57, 58 memang standar nasional pendidikan yang 8 tadi harus dievaluasi. Kan begitu ya, peserta didik dievaluasi, sistem pendidikan dievaluasi, program sekolah dievaluasi oleh lembaga mandiri. Ya kan, dulu namanya BSNP. Yang diketuai oleh Menteri Pendidikan sekarang. Lalu oleh Nadiem dibubarkan, dipecat gitu ya. Sekarang jadi menteri ya. Itu takdir hidup kita ya. Nah, jadi
BSNP dulu menyelenggarakan ujian nasional gitu ya. Tapi balik ke tadi saya katakan, evaluasi itu perintah Undang-Undang Sisdiknas. Tapi persoalannya evaluasi yang seperti apa yang ingin kita buat oleh Pak Abdul Muti nanti. Apakah polanya sama dengan UN zaman generasi pertama? Yang itu? Kalau itu jelas yang kita ibarat tolak. kata ditentukan oleh 3 hari itu. Sip, gitu. itu jelas kita tolak karena mendistorsi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu membangun karakter, membangun kompetensi, bukan untuk lulus 3 mata pelajaran, 4 mata pelajaran. Jadi menurut guru sendiri, ini yang baiknya seperti apa? Karena kalau mengutip pernyataan Pak JK kan sebenarnya kalau nggak ada UN juga biasanya anak-anak ini kan fokus belajar mati-matian tuh mendekati ujian nasional begitu ya. Kalau suara di lapangan guru-guru, silahkan UN atau apapun mereknya, AN mau UN, tetapi satu, semua mata pelajaran. Tidak hanya 3 bukan atau 3 atau 4. Jangan mendistorsi anak sudah belajar seni. Anak itu psikologinya, kalau itu yang diujikan, ya dia fokus ke situ saja. Jadi olahraga, seni, Pancasila, apalagi itu nggak penting. ada pemantapan itu kan? Betul, ada peluang bimbel bisnis. Dan memang UN itu membuka bisnis. Ya kan bagi kelompok-kelompok tertentu gitu kan, dan orang yang berlatar belakang ekonomi yang bagus dia punya privilege untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Makin lebar disparitasnya. Nah, ini kan keburukan UN gitu loh. Makanya kalau mau skemanya seperti apa? Yang kedua, tujuannya apa? Untuk memetakan atau untuk menentukan kelulusan? Kalau untuk memetakan, kami setuju sekali. Tapi kalau untuk menentukan tidak. Kalau untuk menentukan kelulusan, apalagi seperti era yang pertama tadi, itu jelas tidak, karena mendistorsi tujuan pendidikan. Menarik ya? Banget. Baru UN, belum zonasi loh. Zonasi ini juga menjadi perbincangan yang merdeka ya. Nanti kita akan bahas ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Zonasi yang membuat Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi baru satu ya, Vi. Sebenarnya kalau bahas UN panjang nih, bisa sampai bersegmen-segmen. Tapi kita coba soroti juga permasalahan lain di sektor pendidikan ya. Ini adanya sistem zonasi. Memang niat baiknya adalah untuk memperluas dari akses pendidikan kita. Tapi ternyata pada kenyataannya banyak sekali masalah yang terjadi begitu ya. Dari sisi Komisi 10 DPR terkait zonasi sendiri, apa pembahasan yang lebih dalam di sana? Apakah sudah ada solusi terkait zonasi? Ya, jadi memang zonasi ini menjadi PR kita setiap tahun. Setiap tahun. Pusing kepala orang tua itu. Ya, di daerah-daerah ketika sudah mulai bulan Mei ini mulainya. Bulan Mei, Juni, Juli itu kita disibukkan dengan zonasi. Nah, maksud pemerintah sebenarnya bagus. Pertama, pemerataan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana, pemerataan mutu pendidikan. Nah, jadi dengan sistem zonasi ini tidak ada sentralisasi, tidak ada sekolah yang paling hebat. Unggul gitu ya. Gitu kan? Nah, tapi ternyata ini ya mungkin karena sosialisasi mungkin ya, sosialisasi kemudian belum meratanya fasilitas pendidikan sehingga tetap setiap tahun menjadi hal yang menjadi persoalan kita. Apa sebetulnya itu yang menjadi dasar persoalannya itu gitu loh? Ya saya melihat di masyarakat ini sudah tersugesti. Tersugesti maksudnya anaknya harus masuk di sekolah A misalnya. Misalnya karena sekolah A ini termasuk sekolah unggulan, kemudian lulusannya juga gampang diterima di kampus-kampus ternama misalnya kan. Nah itu. Nah jadi ada motivasi ke arah sana. Mindset berarti ya. Mindset. Nah itu, ini yang perlu kita benahi, kita diskusikan. Sebenarnya bagus, tujuannya bagus, tetapi ada hal-hal yang perlu kita benahi. Nah contoh tadi seperti ya misalnya di sekolah A, ya tentu di sekolah B juga harus sama fasilitas yang ada di sekolah A, kan seperti itu. Tapi sekarang saking pengen masuk sekolah A, jadi akhirnya ada pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Itu dampak negatif dari multiplier efek negatifnya gitu. Multiplier efeknya seperti itu. Jadi tidak sedikit hari ini orang tua calon siswa itu memanipulasi data kependudukan dengan merubah kartu keluarga, menitipkan kepada teman yang dekat dengan zonasi sekolah tersebut. Gitu. Nah itu yang terjadi. Nah hal ini tidak boleh terjadi lagi. Kami di Komisi 10 mendorong kepada pemerintah dalam hal ini Mendikdasmen untuk mengevaluasi ini. Tidak harus mengganti, mengevaluasi. Kalau memang ternyata ini baik untuk kepentingan pendidikan kita ke depan, ya kenapa harus diganti, dievaluasi. Tapi kalau memang ternyata setelah dievaluasi tidak pas dengan pendidikan kita ke depan, ya monggo kami persilahkan.
Mas Satriwan, soal PPDB zonasi? Ya, ini menarik juga Mas Ari ya. Ini isu tahunan kita ya, ritual tahunan gitu. Ritual tahunan. Sejak 2017, memang zaman Pak Muhadjir sebagai Mendikbud waktu itu membuat kebijakan PPDB zonasi. Jadi masuk sekolah negeri itu melalui 4 jalur. Zonasi, afirmasi bagi yang tidak mampu. Kalau zonasi ukurannya dekat dengan rumah sekolahnya. Yang ketiga adalah tadi prestasi gitu ya, yang baik akademik maupun non akademik. Keempat jalur perpindahan orang tua. Nah, dalam temuan kami P2G Gus itu ada juga jalur pungli gitu ya, jalur intervensi, jalur surat sakti, sama intimidasi terakhir. Nah, itu penyimpangannya. PPDB kenapa bermasalah? Karena persoalannya dua. Kebijakan PPDB tidak didasari kepada analisis geografis dan demografis. Analisis demografisnya misalnya adalah bagaimana sebaran jumlah calon siswa dan sekolah tadi. Sayangnya di Indonesia sekolah kita itu tidak merata baik dari segi jumlah maupun kualitas, kuantitas maupun kualitas. Jadi tidak akan ideal yang namanya PPDB zonasi karena tidak bisa pukul rata ya berarti ya. Betul, sekolah yang berkualitas hanya 1, 2, 3. Sisanya belum sampai sekarang. Bahkan di pelosok daerah banyak sekolah yang tidak dapat siswa baru. Nah, sebaliknya persoalan di Jakarta sekolah kelebihan murid ya kan nggak bisa menampung, makanya ada rencana sekolah gratis swasta untuk menampung itu bagus, kami apresiasi untuk DKI Jakarta ya. Anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri lalu oleh Pemprov DKI dibiayai untuk didistribusikan ke sekolah swasta, disubsidi ke sekolah swasta gratis, tapi memang untuk swasta yang menengah ya, bukan swasta yang elit. Nah, di daerah yang tadi Marati sebut, kami juga mendata di Solo, bahkan di kota Solo loh ya, kemudian di Bojonegoro, Lamongan, Pangkal Pinang dan seterusnya, sekolah justru kekurangan murid. Nah, jadi ini infrastrukturnya ada. Enggak, justru kenapa kekurangan murid? Jarak antara rumah dengan sekolah itu jauh, akses susah. Gimana mau zonasi? Berarti apa? Persoalan sebaran sekolah yang tak merata, sebaran kualitas sekolah yang tak merata, kompetensi guru yang tidak merata, termasuk juga sarana fasilitas yang juga tidak merata. Gimana mau PPDB zonasi secara ideal? Jadi kami sepakat Prof. AB ini untuk mengkaji ulang, undang semua dinas-dinas pendidikan, Pemprov, Pemda, kabupaten kota, termasuk semua stakeholder pendidikan gitu ya. Karena memang sebenarnya dari mereka betul, karena persoalannya mereka sudah 7 tahun dan kita berkutat di hal yang sama saja gitu kan. Jadi saya pikir harus ada evaluasi total untuk kebijakan PPDB zonasi. Poinnya adalah anak-anak itu berhak untuk sekolah tanpa diseleksi mestinya. Karena itu hak warga negara. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Saya ngajar pendidikan Pancasila nih, kewarganegaraan. Jadi berbicara itu. Nah, sekarang anak mau masuk sekolah negeri diseleksi. Pakai umur lah, pakai jarak lah gitu kan ya. Padahal dia berhak. Walaupun nggak pakai nilai lagi sekarang ya seleksinya. Betul, karena UN sudah tidak ada ya kan, tapi kan ada prestasi yang lain gitu. Nah, artinya negara gagal untuk memenuhi kewajibannya ya kan, memenuhi hak-hak anak untuk bersekolah. Seharusnya tidak ada narasi lagi negara gagal. Seharusnya adanya narasi adalah negara berdasarkan undang-undang ini segera mengadaptasi. Seharusnya seperti itu. Betul. Kalau tadi misalnya ada siswanya tapi tidak ada bangunan sekolahnya, ya bangunlah bangunan sekolahnya yang dekat dengan lokasi mereka. Betul. Di Jakarta sudah berjalan dengan menggratiskan sekolah. Apakah hal-hal seperti ini tidak ada atau langka masih di beberapa wilayah di tanah air kita? Ini pertanyaan menarik dari Mas Adi. Ini dalam konteks daerah-daerah, tidak semua daerah juga punya willingness seperti itu. Idealnya kan ini sekolah. Kenapa tidak punya willingness seperti itu? Ya anggaran pendidikannya. Masih ada anggaran pendidikan APBD itu yang di bawah 20% kan? Ada. Padahal Undang-Undang Dasar 45 mewajibkan anggaran pendidikan dari Pemda itu juga minimal 20%. Kenyataannya ada yang 9%, 10%. Itu untung dibantu transfer dari pusat ke daerah. Kalau tidak lebih parah lagi. Kalau pakai PAD lebih rendah lagi gitu. Artinya apa? Ada memang daerah yang membangun unit sekolah baru, yaitu sekolah negeri yang baru. Tapi banyak juga yang tidak. Gitu kan ya. Akhirnya ya sudah. Karena apa? Karena tidak terlalu menganggap itu jadi satu hal yang penting begitu. Ya mohon maaf, buktinya dari APBD mereka tidak sampai 20%. Ya kan? Yang kedua adalah itu butuh biaya yang besar juga gitu kan, butuh koordinasi juga gitu. Bang Lalun. Gimana Bang Lalun? Harus seperti apa nih Bang kalau seperti itu kondisinya? Tentu kami berharap agar mandatory spending 20% itu benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah untuk pendidikan. Nah, itu yang paling penting.
untuk peningkatan sarana prasarana, untuk peningkatan mutu dan kualitas. Memenuhi 8 standar yang disampaikan oleh tadi guru tadi itu. Karena itu amanat. Nah, kondisinya sekarang memang tidakkah 20% itu utuh dikelola oleh Mendikdasmen ini begitu? Tidak dikelola utuh oleh Mendikdasmen. Kemendikbud loh ya. Nah, sekarang kan ada Dikdasmen, ada Dikti. Oke. Nah, harusnya 20% ini dikelola penuh oleh perginya banyak di kementerian lembaga lain. Dan dana desa. Dan dana desa kami ini tidak bisa kepada Kementerian Pendidikan saja nantinya. Ya kami berharap seperti itu agar kami bisa mengawasi. Kami bisa mengawasi di Komisi 10. Jadi kami enak mengawasi. Jadi 20% ini di breakdown kemana? Ke sarana prasarana berapa? Peningkatan mutu pelayanan, mutu dan kualitas kalau di tahun-tahun sebelumnya, anggaplah 5 tahun terakhir ini, evaluasinya ini dialihkan kemana alokasi dari 20% itu? Yang sudah didapatkan dari DPR. Dominan kemana? Dominan kemana begitu, Bang? Desa. Ya, ada dana desa, kemudian transfer pusat ke daerah. Nah, jadi kami kan jadi belum tentu digunakan untuk pendidikan justru ya? Belum tentu untuk pendidikan. Dan kami tidak bisa mengawasi itu di Komisi 10. Kalau misalnya mandatory spending yang 20%, mandatory spending yang 20% ini total di Kemendikbud, dalam hal ini Dikdasmen maupun Dikti, ya tentu kami Komisi 10 akan sangat nggak sampai 100 triliun yang dikelola oleh Dikdasmen. Dari 722 triliun yang 2025 itu Kemdikdasmen yang tahun 2024 hanya kurang lebih 90-an, kurang lebih triliun. Sangat kecil sekali untuk Dikdasmen. Cukup banyak. Tapi kira-kira di pemerintahan Prabowo Gibran ini, Bang Lalu ngeliatnya gimana, Bang? Saya melihat ada semangat pendidikan, kalau nggak salah kan ada diucapkan oleh Pak Prabowo kan? Ada keinginan kuat, ada semangat dari Presiden Prabowo untuk betul-betul meningkatkan mutu, kualitas, serta sarana prasarana pendidikan kita. Ya semoga saja nanti ke depan kita akan lihat nih gebrakan dari Mendikdasmen, gebrakan dari Mendikti. Apalagi Menkeu kan sudah berubah posisi, langsung berkoordinasi dengan presiden. Dengan presiden gitu ya. Jadi minta anggaran kayaknya nggak sulit ya kalau. Saya berharap pemerintahan yang baru ini membawa angin segar bagi dunia pendidikan. Amin, harapannya seperti itu ya. Semoga PR-PR di dunia pendidikan dapat terselesaikan nanti selalu di ada harapan baru ini. Dengan pemerintahan baru, harapan baru begitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Lalu Bang sudah atas waktunya di akhir pekan ini. Di akhir pekan ini kita membahas mengenai sesuatu yang menjadi permasalahan sudah cukup lama di Indonesia sebenarnya, Evi ya. Betul banget. Dan kalau tadi kita mendengarkan suara guru ya. Guru ini kan sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, hari ini 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kita pantau bagaimana peringatan yang dilakukan di beberapa wilayah. Usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Aldi, kok nggak sekolah?